Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nuzu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita beberapa nikmat, diantaranya nikmat sehat, waras, longgar, dan nikmat yang paling pol yaitu nikmat hidayah. Sehingga kita pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Contohnya saya melaksanakan aktivitas saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu kuliah. Semua itu wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, tidak lupa kita bersyukur kepada para tabi'in tabi'ahum, alim ulama, para mubalik mubalikot, yang mana berkat perjuangan mereka yang membawa agama ini dari Mekah Madinah sana sampai pada kita semua. Semua itu wajib kita syukur. Dan yang ketiga kalinya, saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang menyempatkan waktunya untuk sempat menonton video saya, mempelajari apa yang saya sampaikan. Semua itu saya syukuri. Tidak lupa kita juga bersyukur kepada atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Berkat beliau yang membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Sebelum saya menuju ke persentase yang akan saya sampaikan, materi yang saya akan sampaikan, ada baiknya jika saya katakan seperti ini: tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya David Aren Firdiawan. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Angkatan 2021, kelas 3C. Baiklah, kita langsung, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu pengantar sistem database. Yang pertama itu konsep database. 1. Data. Representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasinya. Kedua, informasi. Hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian nyata dalam pengambilan keputusan. Ketiga, sistem informasi. Suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendaliannya untuk menyediakan suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan. Komponen sistem informasi: hardware, software, personil, data, prosedur. Basis data. Kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer, dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data untuk tujuan tertentu. Mengapa perlu basis data? Salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi, menentukan kualitas informasi, cepat, akurat, tepat, pada waktunya dan relevan.
Informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Mengurangi duplikasi data, data redundancy. Hubungan data dapat ditingkatkan, data reliability, mengurangi pemborosan tempat penyimpanan dan keamanan. Urutan data, yaitu karakter, field data atau item, record, file, database. Bisa dilihat pada contoh ini, contoh gambar ini. Penerapan. 1. Bidang pemakai. Kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, layanan, pelanggan, dan lain-lain. Kedua, organisasi atau perusahaan. Perbankan, asuransi, rumah sakit, produsen barang, industri, manufaktur, pendidikan, telekomunikasi, dan lain-lain. Sistem basis data. Sekumpulan program yang memungkinkan pengguna basis data untuk membuat dan memelihara suatu basis data disebut Database Management System atau DBMS. Definisi. Sistem software yang multiguna yang menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan, membangun, dan memanipulasi basis data untuk aplikasi yang beraneka ragam. Mendefinisikan, melibatkan spesifikasi, tipe data, struktur, kendala, constraint dari data yang akan disimpan. Membangun, berkaitan dengan proses penyimpanan data itu sendiri pada suatu media penyimpanan yang dikontrol di BMS. Manipulasi, termasuk di dalamnya fungsi-fungsi sebagai query terhadap basis data. Misal, retrieve, update, regenerate report. Lingkungan sistem basis data. User atau programmer ke sistem basis data, yaitu program aplikasi atau query. Kemudian ke DBMS atau DBMS software atau software untuk memproses query atau program. Kemudian software untuk mengakses data yang tersimpan. Kemudian menuju ke storage, database definition, metadata atau storage database. Kemudian orang yang berperan langsung dalam basis data. 1. Ada administrator basis data. Kedua, desainer basis data. Ketiga, end user. Nah, end user ini terbagi menjadi casual end user, user mahir, naive atau parametric end user, user umum, sophisticated end user, user khusus, dan yang terakhir sistem analis dan application programmer. Baiklah, itulah beberapa materi tentang pengantar sistem basis data yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata atau salah ucap dalam dari awal sampai akhir dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan karena sejatinya saya hanya manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Sebelum menuju ke penutup, saya ada satu close statement yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, yaitu selesaikan apa yang kalian mulai. Dapat saya jelaskan bahwa jika kalian memulai sesuatu dan di tengah proses tersebut kalian mengalami kendala atau kalian terbentur, jangan pernah berpikir untuk kalian menyelesaikan, dan jangan pernah berpikir untuk menyerah pada proses tersebut, karena saya pernah mendengar teman saya berkata bahwa kalian harus tanamkan dalam diri kalian seperti ini: terbentur,
terbentur dan terbentuk. Karena jika kalian menyerah, maka semuanya berakhir dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.